Selama ini lo mikir matahari terbit dari barat itu cuma dongeng atau nakut-nakutin bocah? Tapi sadar gak sih kalau panggung tempat lo berdiri sekarang ini mesinnya lagi rusak parah? Gue gak lagi ngelindur ya. Bumi yang lo injak sekarang itu lagi oleng, mesinnya lagi rusak. Tapi lo masih aja so asik kayak nggak punya dosa di depan kamera ponsel pintar lo. Kerusakan ini bukan cuma perasaan atau khayalan gue doang. Tapi data dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat udah ngebuktiin kalau kutub utara magnet bumi kita sekarang lagi minggat kenceng banget menuju Siberia di Rusia. Lo bayangin. Pelindung bumi yang harusnya diem itu sekarang lagi lari kayak orang ketakutan. Ninggalin posisi aslinya yang udah lama banget ada di Kanada. Pergerakan magnet ini makin gak masuk akal karena kecepatannya melonjak gila jadi 60 km per tahun. Padahal dulu anteng-anteng aja gerak cuma 10 kilo per tahun. Ini artinya setir bumi lo ini emang lagi lepas kendali dan gak mau nurut lagi sama aturan lama. Kalau setirnya udah narik sendiri ke Siberia, lo pikir bumi bakal tetap anteng kayak nggak ada apa-apa? Lepas kendalinya setir bumi ini bisa dijelasin pakai ilmu fisika matematika, terutama soal hukum momentum sudut yang bilang kalau isi perut bumi bergejolak, maka putaran bumi pasti bakal berubah drastis. Bayangin bumi lo itu kayak gasing raksasa yang intinya lagi bergejolak hebat gara-gara arus besi cair yang lagi stres berat. Bikin kecepatan putaran bumi makin gak stabil tiap harinya. Bicara soal putaran yang berubah arah, ada teori ngeri namanya efek Janibekov yang secara matematis ngebuktiin kalau benda muter di ruang hampa itu bisa putar balik 180 derajat secara otomatis. Titik jenuh ini adalah kepastian matematis, bukan ramalan cuaca yang bisa salah. Jadi kalau momentumnya udah sampai puncaknya, bumi lu ini bakal jungkir balik seketika tanpa ampun. Nah, pas titik jenuh itu kena ke bumi, disitulah matahari otomatis bakal muncul dari arah barat. Sebuah fenomena yang sebenarnya udah dibilangin sama Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Jauh sebelum ilmuwan punya satelit atau komputer canggih, kitab suci udah ngasih bocoran teknis soal gimana akhir cerita dunia ini bakal terjadi lewat peristiwa matahari yang terbit dari arah salah. Makanya jangan lo pikir agama itu kuno atau nggak masuk akal, karena apa yang dibilang Nabi soal matahari dari barat itu sekarang lagi dikejar sama teknologi astrofisika yang datanya makin merah semua. Ilmuwan dunia sekarang lagi keringat dingin lihat layar monitor mereka karena apa yang dulu dianggap mustahil secara fisika sekarang malah kelihatan makin dekat buat beneran jadi kenyataan. Tapi ngerinya di saat alam semesta udah ngasih sinyal darurat lewat pergeseran kutub magnet ini, kelakuan manusia di bawah sini malah makin gak karuan dan bener-bener udah gak tahu diri lagi. Manusia sibuk ngerusak alam, sibuk pamer harta dan sibuk nyembah jabatan, padahal langit udah mulai ngasih tanda kalau waktu buat tobat itu udah makin sempit dan gak bakal lama lagi bakal habis. Kekacauan moral ini sebenarnya udah masuk dalam hitungan sunatullah, di mana Rasulullah udah bagi zaman jadi 5 fase. Dan dengerin baik-baik, kita sekarang lagi ada di fase keempat yang ngeri. Fase ini namanya Mulkan Jabarian. Sebuah fase yang ditandai dengan munculnya para pemimpin yang suka maksa dan bertindak sesuka hati mereka sendiri tanpa dengerin suara rakyat kecil sedikit pun. Zaman Mulkan Jabarian ini artinya zaman para pemimpin diktator. Pemimpin yang enggak punya kuping buat denger penderitaan orang lain dan cuman hobi ngerubah aturan sesuka jidat mereka sendiri. Mereka pikir kekuasaan itu bakal habis buat mereka doang. Padahal itu cuma ujian sebelum semuanya digulung sama kiamat yang udah nunggu di depan pintu rumah lo semua yang lagi asik tidur lelap.
Kediktatoran ini makin parah karena dibarengi sama budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang udah nggak pakai malu lagi. Di mana duit rakyat disikat habis cuma buat keluarga mereka sendiri. Jabatan strategis bukan dikasih ke orang pintar, tapi dikasih ke anak, menantu, atau temen jilat yang penting bisa disetir buat ngamanin harta haram hasil ngerampok hak orang-orang miskin di negara ini. Bahkan suap menyuap udah jadi pelicin di tiap meja birokrasi. Yang jadi tanda kiamat paling terang. Karena amanah udah dikasih ke orang-orang yang urat malunya udah beneran putus total. Mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Mereka cuma takut kalau nggak dapat jatah proyek. Atau kalau posisi mereka digeser sama orang lain yang lebih jago jilat atasan daripada mereka yang sekarang lagi berkuasa. Lo harus sadar kalau kehancuran moral pemimpin itu selalu sinkron sama kehancuran alam secara teknis lewat hukum aksi reaksi atau hukum ketiga Newton yang berlaku di skala makro. Bumi itu sistem termodinamika yang sensitif terhadap gangguan frekuensi rendah dari aktivitas manusia. Miliaran manusia yang stres gara-gara pemimpin zalim itu bakal ganggu stabilitas frekuensi Schumann atau detak jantung magnetik bumi yang besarnya 7,83 Hz. Secara fisik, kekacauan sosial kayak korupsi dan kediktatoran itu ningkatin derajat entropi atau ketidakteraturan sistem planet kita. Kalau entropi atau kekacauan ini udah kepenuhan, bumi secara otomatis bakal ngelakuin proses pembersihan mandiri atau self-cleaning buat nyari titik setimbang baru lewat bencana alam dahsyat. Bumi ini punya rasa bosan lihat kelakuan lo yang makin hari makin sombong, makanya dia mulai protes lewat pergeseran magnet dan kiamat karena sistem keseimbangan energinya udah rusak total akibat ulah tangan manusia yang rakus. Nah, akibat rusaknya keseimbangan energi itulah mesin raksasa di dalam perut bumi sekarang tiba-tiba macet terus banting setir mau muter balik. Banyak yang nanya kok bisa? Nih, gua jelasin secara teknis biar otak lo nggak mampet. Penyebab utamanya karena bumi kita lagi ngalamin keberatan beban energi negatif gara-gara ulah rakus manusia dan panas yang nggak merata di perut bumi. Bayangin bumi lo itu kayak gasing raksasa yang di tengahnya ada bola besi padat. Nah, bola ini harusnya muter stabil karena didorong sama cairan besi panas di sekelilingnya. Tapi sekarang cairan besi itu lagi bergejolak hebat kayak air mendidih yang mau meledak gara-gara suhu bumi udah nggak karuan, bikin dorongannya jadi kacau dan nggak sinkron lagi. Begitu tekanannya udah sampai titik jenuh, bola besi di tengah itu bakal terkunci sama gaya magnet yang kuat banget sampai dia berhenti mendadak. Pas sudah berhenti itulah hukum alam bakal maksa dia buat mental balik arah kayak karet ketapel yang lo tarik mentok terus lo lepasin tiba-tiba. Inilah yang namanya banting setir. Mesin dinamo bumi lo lagi mental balik arah buat nyari keseimbangan baru karena udah enek nanggung beban. Dan kalau jantung utama bumi ini udah sungsang muternya, ya otomatis kulit bumi tempat lo sombong ini bakal ikutan keseret jungkir balik sampai matahari beneran muncul dari barat. Buat lo yang nanya kok bisa pas banget dari barat, dengerin nih. Bumi itu punya as roda, bos. Nggak bisa sembarangan belok ke utara atau selatan, kecuali lo tabrak pakai planet lain. Karena mesin dinamo di perut bumi itu muternya di as roda yang sama. Pas dia mental balik arah gara-gara udah enek sama dosa lo, ya jalurnya otomatis jadi mundur. Ibarat kaset lo rewind, ya gambarnya jalan mundur, bukan jadi miring. Jadi matahari dari barat itu bukan kebetulan. Itu kepastian fisika matematika karena jalur rotasi bumi lo emang cuman satu jalur. Paham nggak? Begitu matahari beneran nongol dari arah barat, itu bukan cuma soal pemandangan aneh yang bikin lo bengong, tapi itu tanda kalau perisai magnet bumi lo udah jebol alias kolaps total. Secara teknis, pas mesin dinamo di perut bumi itu putar balik, medan magnet yang selama ini jagain kita dari radiasi mematikan luar angkasa bakal hilang atau jadi acak-acakan gak karuan. Bayangin lu lagi di dalam mobil yang kacanya pecah semua.
Pas lagi ada badai pasir, ya habis lo disiksa sama alam. Tanpa perlindungan magnet ini, atmosfer bumi bakal robek-robek, dihajar sama badai matahari. Yang panasnya nggak masuk akal, bikin semua teknologi satelit dan listrik lo mati total dalam sekejap. Lo nggak bakal bisa lagi pamer di medsos atau nyari bantuan lewat ponsel pinter lo, karena semua sistem buatan manusia itu bakal jadi rongsokan gak guna gara-gara radiasi luar angkasa masuk tanpa permisi. Inilah ngerinya kalau matahari udah muncul dari arah salah. Itu bukan cuma soal arah kompas yang kebalik, tapi soal kiamat teknologi dan kehancuran fisik yang beneran bakal ngerujak nyawa manusia yang selama ini sok jagoan menantang aturan alam. Tapi yang bikin gue lebih emosi, kenapa informasi segawat ini nggak pernah lo dengar di berita utama televisi atau koran-koran besar milik para penguasa? Jawabannya simpel, karena para elit dunia dan pakar bayaran itu emang sengaja tetap bilang kalau semuanya aman-aman aja, cuman biar ekonomi tetap jalan dan lo tetap bisa mereka peres sampai detik terakhir. Mereka pengen lo tetap kerja bagai kuda, tetap belanja barang-barang nggak guna, dan tetap bayar pajak. Sementara mereka sendiri udah sibuk bangun bunker mewah di bawah tanah buat nyelamatin diri mereka sendiri. Lo itu cuma dianggap angka atau sapi perah di mata mereka. Makanya mereka nggak mau lo panik dan berhenti jadi konsumen setia mereka sebelum kiamat beneran datang ngegulung semua harta mereka. Secara teori konspirasi yang masuk akal, mereka itu menutup-nutupi data satelit yang asli biar lo tetap bego dan tetap bisa disetir buat kepentingan kursi kekuasaan mereka, yang sebentar lagi juga bakal jadi debu nggak berharga. Jadi berhentilah jadi orang yang cuma manggut-manggut lihat narasi TV, mulai pakai otak lo buat riset sendiri sebelum semuanya terlambat dan lo mati dalam keadaan tertipu oleh janji-janji manis para penjilat dunia itu. Dan ini adalah bagian yang paling pahit buat lo telan. Begitu matahari beneran nongol dari arah barat, itu artinya masa berlaku tobat lo udah kedaluarsa dan pintu ampunan udah digembok permanen dari langit. Lo mau nangis darah, mau sujud sampai dahi lo pecah, atau mau nyerahin semua harta hasil korupsi lo buat sedekah, itu semua udah nggak bakal dihitung lagi sama Tuhan. Ini adalah titik di mana iman lo udah nggak guna kalau baru muncul sekarang. Begitu gerbang langit tertutup, lo bakal hancur lebur karena hantaman radiasi badai matahari yang masuk tanpa hambatan. Lo harus paham, pas rotasi bumi sungsang, perisai magnet kita kolaps, dan ini bakal memicu fenomena electromagnetic pulse atau EMP raksasa yang bakal ngebakar semua sirkuit elektronik di seluruh planet. Ini bukan cuma mati lampu biasa, tapi total infrastructure failure. Trafo listrik meledak, satelit navigasi GPS mati, dan seluruh server perbankan dunia bakal hangus terbakar radiasi. Kota-kota besar itu cuma punya cadangan pangan buat 3 hari doang, bos. Begitu sistem distribusi logistik mati total, gara-gara navigasi dan mesin digital nggak berfungsi, otomatis bakal terjadi supply chain collapse atau putusnya rantai pasok kebutuhan hidup. Lo nggak bakal bisa lagi narik duit atau beli beras pakai aplikasi, karena di detik itu peradaban modern kita balik lagi ke zaman batu dalam hitungan jam. Inilah kehancuran sistematis yang bakal terjadi. Hukum nggak berlaku lagi karena aparat pun bakal fokus nyelamatin nyawa keluarga mereka sendiri, ninggalin lo dalam kondisi anarki total di mana uang dan jabatan nggak lebih berharga dari segelas air bersih. Kalau lo pikir penjelasan gue tadi cuma nakut-nakutin, berarti lo mainnya kurang jauh dan literasi lo rendah banget. Nih gue kasih tahu ya. Fenomena ini namanya paleomagnetisme, sebuah rekaman jejak magnetik yang tertulis permanen di lapisan batuan dasar samudra. Para peneliti udah nemuin bukti kuat kalau selama jutaan tahun terakhir, kutub magnet bumi itu udah berkali-kali jungkir balik alias mengalami geomagnetic reversal. Jadi, planet yang lo injak ini sebenarnya punya riwayat sakit sakral yang sama, di mana mineral-mineral magnetik dalam lava yang membeku itu nunjuk ke arah yang berbeda-beda, membuktikan
membuktikan kalau arah rotasi dan medan magnet kita emang nggak pernah abadi. Siklus ini emang nyata dan terekam dalam sejarah geologi bumi, cuman bedanya siklus kali ini bakal dipercepat gara-gara campur tangan manusia yang ngerusak keseimbangan frekuensi alam. Jadi, apa yang gue omongin ini bukan dongeng pengantar tidur. Tapi ini adalah siklus sejarah yang bakal berulang. Dan kali ini kitalah penonton sekaligus korbannya. Kalau kita tetap bego dan nggak mau sadar dari sekarang. Sekarang lo pasti nanya, kalau emang ini siklus jutaan tahun, kenapa harus zaman kita yang kena? Kenapa harus sekarang? Nih, gua buka mata lo. Secara teknis, setiap mesin punya batas beban maksimum dan bumi kita sekarang udah masuk fase critical point gara-gara akumulasi kerusakan yang nggak masuk akal. Lo lihat data percepatan pergeseran kutub magnet yang gua bahas di awal. Kecepatannya naik drastis dari belasan kilometer jadi puluhan kilometer per tahun. Ini tandanya stabilitas mesin di perut bumi udah goyang hebat dan lagi nyari titik tumpu baru. Kondisi dunia yang lagi kacau, perang di mana-mana, dan kerakusan elit global itu ibarat lo lagi nyiksa mesin yang udah panas terus lo injek gasnya dalam-dalam. Alam semesta itu punya mekanisme self-correction atau koreksi otomatis. Begitu sistemnya udah terlalu kotor dan frekuensinya udah terlalu kacau, ya mesinnya bakal dipaksa riset total buat ngebersihin virus yang ngerusak, alias lu semua. Jadi jangan sok tenang mikir kiamat itu masih lama, karena semua indikator teknis, mulai dari pergerakan inti bumi sampai kerusakan moral manusia, semuanya lagi konvergen, alias ketemu di satu titik waktu, yaitu zaman lo sekarang ini.